menyebutkan dalam satu ayat yang kita sangat hafal bagaimana peringatan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin. Silakan jamaah bisa lebih maju lagi mengingat beberapa jamaah di belakang. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr." Demi waktu asar, sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian. Semua manusia lafi khusrin. Ini ancaman peringatan dari Allah bahwa semua manusia pada hakikatnya dia bisa terancam rugi hidupnya di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian. Ada orang-orang yang akan selamat dari kerugian. Ada yang menarik pada saat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa hidup umat Islam ini seperti ba'da asar. Ini termuat di dalam hadis Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika ia berkata, suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah SAW. Waktu itu matahari menjelang ba'da asar sudah tertutup pegunungan Qauq Ain. Jadi bayangannya tidak terlihat. Kalau kita berdiri tidak ada bayangan karena sinar matahari tertutup oleh pegunungan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tiadalah umur kalian bila dibandingkan dengan umur orang terdahulu kecuali seperti sisa siang hari yang sudah lewat. Sisa siang hari yang sudah lewat maksudnya ba'da asar sampai matahari terbenam. Kenapa sampai matahari terbenam? Karena hari dalam Islam tidak dihitung dari jam 24.00, tapi begitu matahari terbenam maka sudah ganti tanggal. Kalau sekarang ini adalah hari Ahad, nanti ba'da maghrib sudah hari Senin. Maka dalam Arab malam Ahad sama Ahad malam tidak ada bedanya. Tapi kalau orang Indonesia beda Pak, ya. Malam Ahad itu hari Sabtu, Ahad malam itu ya, malam Ahad itu hari Sabtu, Ahad malam itu hari Ahad. Ya. Nah, Islam menghitung hari bukan dimulai dari jam 24.00 tadi, tapi dari begitu matahari terbenam. Nah, pada hadis yang lain, pada riwayat yang lain, Rasul menggambarkan bahwa orang Yahudi hidupnya dari ba'da subuh sampai zuhur. Orang Nasrani hidupnya dari ba'da zuhur sampai asar. Umat Islam hidupnya dari ba'da asar sampai maghrib. Ba'da maghrib umat Islam sudah tidak ada lagi di muka bumi. Yang tersisa orang kafir yang akan menjadi saksi berdirinya kiamat. Ba'da isya itu mungkin isyarat kiamat dan kehidupan alam akhirat. Ya. Apa yang menarik dari perumpamaan ini? Saya nggak akan berbicara tentang umur umat Islam yang masih kontroversial, tetapi saya akan berbicara seandainya ba'da asar sampai menjelang maghrib itu adalah usia kita, umur kita, dan ba'da isya itu gambaran kehidupan alam akhirat, maka sikap manusia ba'da asar sangat ditentukan oleh planning, rencana, program yang dia inginkan ba'da isya-nya. Kita lihat apa aktivitas kebanyakan manusia. Kenapa Allah kemudian memvonis manusia lafi khusrin, berada dalam kecelakaan dan kerugian? Kenapa kira-kira? Ini tergantung bagaimana mereka menggunakan waktu asarnya. Ya, wal asri bukan sekedar demi waktu, tapi demi waktu asar. Karena Allah juga bersumpah dengan waktu malam, waktu siang, waktu pagi, waktu subuh, waktu fajar. Dan ketika Allah bersumpah dengan waktu asar, ancamannya sangat jelas. Semua manusia bakal sengsara, celaka, merugi, kecuali fulan yang memiliki kriteria amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka kita melihat satu korelasi bahwa sikap manusia sangat ditentukan dengan rencana dia ba'da isya-nya. Kalau seandainya ada orang yang ba'da isya punya program penting, Bapak nanti ba'da isya mau mantu, ya, mau walimahan. Kira-kira ba'da asar sempat bal-balan gak Pak? Ya, sudah gak sempat. Ba'da asar pasti sibuk mempersiapkan tempat, menyiapkan kursi, menyiapkan sound system, apalagi sampai mengundang ratusan atau ribuan orang.
panitia konser, acara malam mingguan, mengundang artis ibu kota, ba'da asar pasti sibuk semua. Kenapa? Dia punya rencana besar. Tapi kalau kita nggak punya rencana penting ba'da isanya, cenderung kita menggunakan ba'da asar jalan-jalan, santai-santai dan sebagainya. Ada yang nonton, ada yang lagi main karambol, ada yang main game, ada yang baca koran, ada yang naik sepeda. Inilah aktivitas orang yang memang ba'da isanya tidak punya rencana yang sangat penting. Nampaknya begitulah kira-kira gambaran kehidupan orang-orang beriman, berbeda dengan kehidupan orang kafir. Sikap manusia di dunia sangat ditentukan dengan rencana dia nanti setelah kematiannya. Nanti di alam barzakh mau apa, mau tinggal sama siapa, mau makan minum apa, mau ditemani oleh siapa, atau nanti di akhirat dia akan ditempatkan di mana. Kalau dia tidak punya rencana untuk tinggal di surga, kalau dia tidak punya rencana untuk menghadapi hisab, menghadapi mizan, menghadapi proses pada mahsyar yang sedemikian panjang, maka cenderung hidup dia waktu di dunia akan digunakan untuk sia-sia belaka. Maka orang-orang beriman, dia sadar betul bahwa dia punya rencana jangka panjang di akhirat kelak. Bagi dia 70 tahun di dunia ini sa'atan min nahar, seperti 1 jam saja, dan besok di akhirat adalah khalidina fiha. Maka dia tidak mungkin kemudian mengorbankan yang kekal untuk mencari sesuatu yang sifatnya adalah fana. Ini konsep berpikir kedua yang harus kita bangun terkait dengan kemuliaan. Karena ada orang-orang yang kemudian totalitas mati-matian pengen mencari kemuliaan dunia, tetapi yang ditempuh adalah jalan yang mengorbankan kemuliaan di akhirat. Maka Al-Quran menggambarkan kehidupan orang-orang kafir yang berbeda dengan orang Islam. Apa gambaran Quran tentang kehidupan orang kafir? Allah ingatkan dalam surah At-Taha ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi." Jangan kamu tujukan kedua matamu, jangan kamu melihat mereka. Kamu jangan ikut mereka, jangan berkiblat kepada mereka, jangan mendekat kepada mereka. Siapa mereka? Golongan-golongan yang kami jadikan dunia itu seperti bunga-bunga kehidupan pada diri mereka. Bunga-bunga kehidupan yang kami akan uji mereka dengannya. Jadi Al-Quran indah menggambarkan bahwa kehidupan orang kafir itu seperti anak yang melihat taman bunga. Bapak Ibu sekalian, kalau ada bunga yang indah, cantik, merah, merona, harum baunya, ada anak kecil di sampingnya, apa kira-kira yang dilakukan, Pak? Anak kecil kalau melihat bunga dia apain, Pak? Dia akan petik, dia tempel di telinga, pasang di jilbabnya biar kelihatan tambah cantik. Apa yang terjadi pada pohon atau pada bunga yang dipetik? Bunga yang tadinya harum, bunga yang tadinya merah, merona, mekar, indah dan sebagainya, hanya bertahan beberapa saat saja. Setelah itu bunganya layu, kering, dan lenyap ditiup angin. Bau harumnya sudah tidak terasa, cantik merah meronanya kemudian menjadi layu dan kering, dan setelah itu bunga itu hilang. Begitulah dunia yang dicari oleh orang kafir. Sebanyak apapun mereka mengumpulkannya, hanya seperti sepuntung bunga. Adapun orang beriman, mereka menyikapi dunia seperti para petani saat musim bunga tiba. Kira-kira saat musim semi, saat bunga berkembang, apa yang dilakukan para petani, Pak? Apakah petani segera panen? Kalau ada petani yang panen raya saat musim bunga tiba, inilah calon petani yang gagal dan bakal menyesal. Kenapa? Nggak laku bunga itu. Dia akan biarkan bunga tadi tumbuh menjadi buah yang membesar, semakin besar, sehingga pada saat panen raya, inilah petani yang akan berbahagia dengan hasil tanaman dia. Waktu musim bunga, jangan buru-buru dipetik. Ini bukan untuk dimakan, ya. Kalau bahasa kita apa? Masih pentil, gitu kan? Coba, jambu lagi musim bunga, dipanenin. Apa yang terjadi kira-kira, Pak? Ya, mangga lagi musim bunga dipanenin, ya. Nggak jadi panen, ya. Yang kita makan, ini adalah sesuatu yang tidak enak. Memang ini masa-masa yang menyenangkan melihat pohon sudah berbunga semuanya, tapi ini bukan hari panen kita. Maka moto yang kami sampaikan di awal, seorang mukmin adalah manusia akhirat yang berjalan di muka bumi.
gambaran sederhananya antara seorang mukmin dan kafir ketika dia diberi dengan kenikmatan dunia seperti dua orang budak yang berbeda karakternya. Budak yang pertama, ketika datang utusan raja memberi seekor kuda, saking senangnya melihat kuda yang gagah, besar, mahal dan sebagainya, dia terima kuda itu, dia pakai buat jalan-jalan pergi-pergi sampai dia lupa berterima kasih kepada utusan raja yang memberinya. Dia nggak ngerti ini kuda mau buat apa. Saking senangnya dia gunakan kuda itu sampai dia nggak tahu buat apa dia dikasih kuda oleh sang raja. Tapi budak yang kedua beda, Pak. Ketika budak ini diberi kuda, dia bertanya kepada utusan raja, terima kasih atas kudanya. Ini tuh saya dikasih kuda buat apa? Oh, kamu dipanggil sama raja. Kamu disuruh ke istana. Pakai kuda ini biar cepat sampai ke sana. Nah, saya disuruh ke istana tuh mau apa? Kamu mau dijodohin sama anaknya raja yang cantik jelita. Pak, kira-kira kalau Bapak alami kayak begini, seneng sama kudanya, apa seneng karena mau dijodohin sama anaknya raja? Ayo Pak. Seneng sama kudanya, apa seneng karena mau dijodohin sama anaknya raja? Orang yang sehat dan waras, dia lebih seneng karena mau dijodohin sama anak raja, berarti jadi menantunya, berarti besok jadi raja penggantinya, dan berarti akan menguasai semuanya. Dia akan dapat segala-galanya. Begitulah dengan orang mukmin. Dikasih mobil itu bukan senang sama mobilnya, tapi lebih senang karena fungsi mobil ini yang bisa mengantarkan dia ke surga. Dikasih rumah besar, bukan senang sama rumahnya, tapi senang dengan fungsi rumah ini karena bisa menjadi ladang amal dia. Dipakai buat mendidik keluarga, dipakai buat majelis taklim, dipakai buat berbagai macam kegiatan yang memang bermanfaat. Dikasih uang, bukan senang sama uangnya, tapi senang kepada fungsinya yang menjadi mempercepat proses dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kafir tidak demikian. Dikasih mobil itu senang sama mobilnya, ya. Maka definisi orang kaya itu orang yang banyak derma. Tapi kalau banyak mobil, banyak rumah, banyak ini, itu orang gaya, banyak gaya, bukan orang kaya, ya. Jadi orang banyak bergaya kalau kayak begitu, ya. Kembali diterima semua. Ini poin kedua yang perlu kita pahami, bahwa setelah kita meyakini kehidupan, tujuan hidup kita mencari kemuliaan, lalu kita memahami urgensi daripada kehidupan dunia bagi seorang mukmin, bahwa kita seperti hidup di ba'da asar, yang kita ingin menyiapkan bekal untuk meraih kemuliaan hakiki di akhirat kelak. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Poin yang ketiga, akhir zaman adalah masa yang penuh dengan fitnah. Setelah kita ngerti tujuan, kita ngerti kondisi, sekarang kita berbicara tantangan. Apa tantangan yang menjadi orang mulia? Masalahnya kita sedang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Rasulullah SAW bersabda, "Baridu bil a'mali fitanan kaqita'il lail muslim." Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kita hidup seperti kondisi yang gelap gulita. Fitnah yang dihadapi oleh umat Islam hari ini adalah fitnatul duhaima. Duhaima itu artinya gelap, tapi kalau kita lihat terjemahannya hampir gelap. Tapi yang dimulai oleh Rasulullah bukan hampir gelap, tapi apa? Saking gelapnya, warnanya lebih hitam daripada arang, sehingga kita menyebutkan hampir hitam, begitu ya. Karena apa? Bukan karena kurang hitam, tapi apa? Saking hitamnya. Kalau hitam itu 100%, hampir hitam itu 200%. Jadi kita untuk menyebut hitam biasa itu bukan hitam, Pak, ya. Tapi apa? Saking hitamnya. Maka oleh Rasul disebut sebagai fitnatul duhaima. Rasul bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail muslim." Kalian harus cepat-cepat beramal sebelum datangnya fitnah yang bentuknya seperti malam yang gelap gulita. Kita sudah bisa merekam, membayangkan seperti apa nasib kita kalau gelap gulita. Kalau acara kita di malam hari pada Isya, tiba-tiba lampu mati, HP kita nggak berfungsi, nggak ada cahaya sama sekali, korek juga nggak bawa, senter juga nggak punya, langit itu gelap, tidak ada bintang, tidak ada rembulan, betul-betul sampai tangan kita pun nggak kelihatan, maka pasti akan dibuat panik kita keadaannya.
Nih, bapak-bapak yang bawa makanan minuman atau disediakan nggak ngerti itu expired atau masih layak makan. Racun tikus sama wafer itu bungkusnya sama, Pak. Ya, kalau kita nggak ngerti yang kita makan adalah racun. Bapak, ibu, nih bapak ada yang bawa istri ke atas. Nanti waktu gelap nyari-nyari bisa ketukar itu. Ya, bukan istri kita yang dapat. Ya, nanti keluar cari sendal bisa jadi selen kanan semua atau kiri semua, atau kanan punya kita, kiri punya orang lain. Inilah kondisi yang dalam gelap, nggak bisa membedakan mana kawan mana lawan, nggak bisa membedakan mana musuh mana teman. Ya, betul-betul dalam kondisi gelap. Saya pikir era Pilkada Jakarta menjadi satu gambaran bukti yang sederhana bagaimana fitnah kegelapan orang sudah nggak bisa membedakan mana musuh mana teman. Dahsyat sekali dampak fitnah ini. Maka orang harus ngaji, harus belajar, harus punya ilmu. Ada, Pak, kondisi gelap yang menyenangkan. Kondisi gelap tapi bahagia. Kapan itu kira-kira, Pak? Nah? Kapan kira-kira, Pak? Gelap kok bahagia itu kapan, Pak? Malam pengantin, tamunya nggak pulang-pulang. Ya. Atau gelap tapi kita di rumah kita, Pak. Walaupun kita tahu itu gelap, tapi karena di rumah kita lapar, ngerti di mana nyimpen roti, kita haus, tahu di mana posisi kulkas. Taruh kalau betul-betul gelap, kita nggak tahu di mana nyimpen korek api, kita tahu posisi dapur yang ada kompor gasnya, kan gitu, ya. Nah, hidup di dunia tanpa bekal, tanpa ilmu, seperti anak muda mancing di pinggir kali yang kalinya deras, dalam, kencang, panjang. Maka ketika dia mancing tiba-tiba kepleset, jatuh, bisa dibayangkan nasibnya. Dia terseret, hanyut, timbul, tenggelam, tersedap, terminum, menggelembung tubuhnya. Di ujung perjalanan napasnya terengah-engah di puncak ujung daripada sungai ini, ya, mungkin dia tersangkut dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa, tubuhnya membiru, orang yang melihat akan horor, ngeri, menakutkan keadaannya. Itu kalau orang masuk dalam sungai tanpa persiapan. Nah, sekarang sungainya sama, derasnya sama, dalamnya sama, panjangnya sama, tapi masuknya pelan-pelan. Pakai helm pengaman, pakai baju pelampung, pakai dayung, naik perahu karet, arung jeram namanya, Pak. Ya. Walaupun kayak begitu, tetap memang mendebarkan tapi mengasihkan. Ya, nggak khawatir kita dengan jeram yang begitu dalam. Saya sudah praktekkan dengan anak balita saya, Pak, aman-aman saja, ya. Lalu sudah dikasih pengaman, ada instrukturnya, dikasih tahu bagaimana cara dayung, kalau jatuh kejebur gimana cara naiknya, semua sudah diberitahu. Begitulah kondisi di zaman fitnah. Kalau kita punya persiapan tetap aman. Bahkan ini akan menjadi ladang amal kita, karena kita ngerti bagaimana cara menghadapinya. Jamaah yang dengan Allah, ada apa dengan zaman fitnah ini? Di antara sekian fitnah yang luar biasa yang hari ini kita hadapi adalah seperti hadis yang termuat di dalam riwayat Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bercerita tentang aneka macam fitnah akhir zaman. Fa'adzakar fitana fa'aksara fi dzikriha. Rasul menyebut beragam macam fitnah, lalu beliau kemudian menyebutkan fitnah akhlas, fitnah sarra, dan fitnah duhaimah. Ada 3 jenis fitnah, ya, di mana Nabi SAW menyebutkannya. Kira-kira inilah gambarannya: fitnah akhlas, fitnah sarra, fitnah duhaimah. Pada Nabi SAW kemudian dijelaskan apa itu akhlas, apa itu sarra, apa itu duhaimah. Akhlas itu artinya kain yang menempel pada pelana unta. Sifatnya adalah nempel. Sifat ini selalu membersamai umat Islam. Nabi ditanya apa itu akhlas, kata beliau qatlun harbun wa harabun. Akhlas itu adalah peperangan dan pembantaian, pembunuhan. Qatlun wa qitalun. Ya. Kemudian apa itu sarra? Sarra adalah fitnah kenikmatan dunia, harta, benda, tahta, wanita, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Apa itu duhaimah? Duhaimah artinya fitnah kegelapan. Tadi sudah kita singgung. Ini fitnah yang ketiga. Nah, hadis ini kalau kita runut kepada hadis Imam Ahmad yang bercerita tentang 5 periode umat Islam, kita menemukan korelasi yang cukup dekat, di mana fitnah itu berjalan mengikuti perjalanan umat Islam.
Di zaman Nabi SAW ini belum ada fitnah. Fitnah pembunuhan nggak ada. Di zaman Nabi itu nggak ada orang Islam bunuh orang Islam, itu nggak ada. Sudah mau berantem tapi nggak jadi. Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada satupun Muslim yang dibunuh oleh orang Islam. Kalau orang Islam bunuh orang kafir, itu bukan fitnah. Kalau tempatnya tepat, caranya benar, sesuai syariat, itu namanya jihad. Nilainya pahala besar. Karena ketika Nabi ditanya, ayu jihad afdol, jihad mana yang paling afdol? Kata Nabi, antadriba unuqa aduwika au yadribuka. Kamu penggal tembok musuhmu atau dia memenggalmu. Ini yang disebut dengan afdolul jihad. Silakan bapak-bapak yang di sebelah sini. Ya. Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi tidak ada fitnah. Fitnah harta nggak ada. Bagaimana Rasul mengingatkan para sahabat saat perang Hunain, mereka menuntut warisan, mereka menuntut ghanimah, tapi oleh Nabi hanya diberi satu kata yang membuat mereka sadar. Apakah kalian tidak rela seandainya mereka orang-orang yang bermasuk Islam itu pulang dengan membawa kambing dan onta, sementara kalian pulang membawa Allah dan Rasulnya? Istri Nabi yang tadinya minta anggaran belanja tambahan ini dan itu, lalu ditegur dengan ayat Al-Quran, ya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sini kalau mau harta benda aku kasih, kata Nabi, tapi aku ceraikan kalian semuanya. Nangis semua istri Nabi, gak jadi minta anggaran belanja. Padahal ghanimah jatah untuk Nabi luar biasa banyaknya. Kambingnya saja 40.000 ekor. Waktu itu Abu Sufyan dapat 100 ekor. Dia punya anak buah, masing-masing dapat 100 ekor. Sampai Abu Sufyan itu mengatakan, coba anakku 10, gitu ya. 100 onta itu kan berarti 2,5 miliar, Pak. Luar biasa ghanimahnya waktu itu. Ya, sementara Nabi jaraknya 1/5. Ini kan luar biasa. Ya, tapi oleh Nabi dilepas semua sampai Nabi nggak punya apa-apa sama sekali. Nah, ini zaman fitnah harta nggak ada. Yang ketiga fitnah nuhaimah. Nuhaimah itu kata Syekh Al-Barok artinya da'awatun mudillah, pemikiran dan aliran sesat, ideologi batil, pemahaman yang menyimpang dari syariat. Di zaman Nabi nggak ada, belum ada pemikiran begitu. Ada sedikit dikeperas. Yang namanya sahabat Umar bin Khattab mau buka Injil langsung kena damrat. Kamu masih mau baca kayak begitu? Demi Allah seandainya Musa hidup, demi Allah seandainya Isa hidup, nggak halal untuk mengikuti ini kecuali dia harus mengikuti aku. Nggak jadi, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, di zaman para Rasulin nggak ada fitnah juga. Jangan Abu Bakar, jangan Umar bebas dari fitnah. Tapi Umar bin Khattab sudah dengar tentang adanya fitnah ini. Maka Umar bertanya kepada Hudzaifah, kamu pernah dengar nggak fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan? Kata Umar, kata Hudzaifah bin Yaman, jangan khawatir ya Amirul Mukminin, selama engkau masih hidup, fitnah tidak akan masuk ke tempat ini. Antara fitnah itu dengan engkau ada pintu yang sangat besar. Selama pintu ini tidak jebol, maka fitnah tidak bisa masuk. Bahkan dalam hadis yang lain Umar bin Khattab dijuluki dengan qaflul fitan, gemboknya fitnah. Selama Umar masih hidup, fitnah tidak bisa masuk. Ya, maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian sholat lalu ditikam dari belakang berkali-kali sampai kemudian tersungkur, Umar bin Khattab kemudian bertanya, man biat anuni, siapa yang menikam aku? Kata para sahabat, Maula Mughirah bin Syu'bah Fairuz Abu Lu'lu' al-Majusi, budaknya Mughirah, Fairuz Abu Lu'lu' al-Majusi. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau berkata, alhamdulillah alladzi ja'ala qatili lam yasjud lillahi sajidan. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pembunuhku belum pernah sujud sekalipun kepada Allah. Berarti pembunuhnya Umar itu muslim atau kafir, Pak? Kafir, karena belum pernah sholat sama sekali. Tapi inilah yang dijuluki sebagai sang pemberani agama, yang kuburannya di Iran sana tiap hari ditawafi oleh para pengikut Syiah. Bahkan mereka di sana berdoa, Allahumma hsyurna yaumal qiyamati
ma'a Abi Lu'lu'i al-Majusi. Ya Allah, kumpulkanlah kami pada hari kiamat bersama Abu Lu'lu'i al-Majusi. Amin. Iya, kita doakan amin. Kemudian doanya begitu kita aminkan. Nanti mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama yang mereka cintai. Kan begitu toh? Ar-rajulu ma'a man ahabba. Apa yang terjadi setelah gembok fitnah ini jebol? Apa yang terjadi setelah pintu ini terbuka? Masuklah fitnah yang pertama. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi pertama yang dibunuh oleh orang Islam. Jadi yang membunuh Utsman ini bukan orang kafir, yang membunuh adalah orang Islam. Setelah Utsman terbunuh, apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib naik, terjadi dua perang besar, Siffin dan Jamal. Korbannya umat Islam mencapai hampir 70.000 orang. Inilah yang namanya fitnah itu ahlas. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Muslim membunuh muslim. Apapun alasannya, alasan rebutan parkir, alasan rebutan pacar, alasan kemudian beda kelompok dan golongan, ini adalah fitnah yang menimpa kepada umat Islam. Maka bersyukurlah kalau kita terbebas dari fitnah ini. Jangan sampai tangan kita menumpahkan darah seorang muslim. Kenapa? Ini adalah fitnah. Bapak Ibu jamaah yang dengan Allah. Lalu pada zaman yang ketiga, yaitu zaman Abbasiyah, Utsmaniyah, Umayyah, yang disebut dengan Mulkan Adon, masuklah fitnah yang kedua, yaitu fitnah apa? Harta benda. Kekuasaan Islam membentang luas luar biasa, timur dan barat, utara, selatan. Ghanimah tiap hari berdatangan, pepeti pajak jizyah itu terus berdatangan ke kota Madinah, ke kota Damaskus, ya, sehingga banyak para pejabat penguasa yang saat itu betul-betul hidupnya tergiur dengan segala macam kemewahan. Lalu pada zaman Umar bin Abdul Aziz sempat direformasi, kembali kepada konsep hidup zuhud, tapi pada Abbasiyah terulang kembali terus sampai zaman Turki Utsmani, puncaknya dengan ditemukannya revolusi industri yang diawali dari revolusi industri yang dimulai dari ditemukannya mesin uang. Sejak saat itulah terjadi eksplorasi alam semesta, minyak bumi ditemukan, listrik ditemukan, dan kita tahu semua dunia digerakkan oleh minyak. Sehingga ada yang menyebutkan minyak adalah fitnatul ahlas. Kenapa? Gara-gara minyak laptop saya bisa nyala. Gara-gara minyak ini HP semuanya berfungsi. Bapak-bapak juga kesini gara-gara minyak. Dan nanti perang dunia gara-gara minyak. Ya. Jadi minyak ini adalah fitnatul ahlas. Kenapa? Tanpa minyak kita akan kembali ke zaman purbakala. Ya, kita akan hidup dengan kendaraan kuda dan onta. Tanpa minyak nggak ada lagi HP dan sebagainya. Ya, dengan minyak lah hotel berbintang cakar entah berapa itu, ya, berapa tingkat akan berdiri. Tanpa minyak semuanya nggak bisa berfungsi. Dan besok di akhir zaman fitnah ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kembalinya manusia ke zaman onta. Karena perang Malhamatul Kubra nanti sudah nggak lagi pakai senjata massal, tapi kembali ke zaman kuda. Ya, nanti kita akan bicara sedikit bagaimana ketiga fitnah ini di zaman Imam Mahdi hilang semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, fitnah yang ketiga yang paling berbahaya itu adalah fitnah Duhaimah. Yang kata Rasulullah SAW, setelah fitnah itu Dajjal akan keluar. Ya, apa kata Nabi SAW? Wa idza kana dakum fantadirud dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Kalau itu semua sudah terjadi, tunggulah Dajjal akan keluar pada hari itu atau besok paginya. Kapan itu dia keluar? Kapan Dajjal akan keluar? Setelah fitnah Duhaimah sempurna terjadi. Bapak Ibu sekalian, apa itu fitnah Duhaimah? Kalau kita lihat fitnah Duhaimah seperti penjelasan Syekh Al-Bara, dia adalah da'awatun mudillah, pemikiran, aliran sesat, pemahaman menyimpang, ideologi batil, pemahaman kufur yang bertentangan dengan syariat. Itulah fitnah Duhaimah. Kapan mulai berkembang? Sebetulnya sejak zaman awal sudah ada, tetapi berhasil dipangkas. Ada dipangkas, ada dipangkas, aliran sesat ada dipangkas. Kenapa? Masih ada khalifah yang betul-betul komitmen menjaga keberlangsungan akidah Islam. Maka setelah runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924,
Inilah fase berkembang biak